Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sobirin, mahasiswa dari Universitas Selamat Sri Kendal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi komunikasi, sejarah teknologi komunikasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja saya mulai pembahasannya. Perkembangan teknologi komunikasi. Apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi merupakan perkembangan teknis yang mengubah, memajukan, dan mencepatkan proses kerja komunikasi. Perkembangan yang terjadi mengubah cara kerja komunikator, cara kerja pengirim pesan, cara kerja dari media, cara penerima pesan menerima pesan itu sendiri, dan cara pengembalian feedback atau dampak. Sejarah teknologi komunikasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengandaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk berkomunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berbeda di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, email, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, pager, PDA, laptop, hingga laptop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIK pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Secara khusus, untuk Indonesia, kemajuan di bidang teknologi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya di sektor ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau Menkominfo, salah satu dari jajaran Menteri Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Selain itu, ada juga sebuah lembaga riset menyebut bahwa Indonesia merupakan peringkat kelima dalam daftar penggunaan smartphone terbesar di seluruh dunia. Di dalam data tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi 5 besar dengan penggunaan aktif internet yakni sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh total penggunaan ponsel. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK. Beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu Integrated Electronics pada tahun 1957. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengoperasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi atau konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi komputasi multimedia inilah yang terjadi
yang menjadi ciri abad ke-21 sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Berikutnya ada dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sisi positif dari kemajuan TIK sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama ada bidang pendidikan. Perkembangan TIK telah mengubah proses pelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses menggunakan peralatan TIK. Dari sisa waktu dan biaya, TIK dapat mengefisienkannya. Dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Yang ketiga ada bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur autopilot atau pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat ada bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Berikutnya ada dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi komunikasi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Laman Rumah Belajar Kemendikbud menyatakan beberapa hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan TIK. Berikut beberapa dampak negatif perkembangan TIK. Dampak negatif yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin, pembuatan karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan mungkin konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Yang kedua ada kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang ketiga, pornografi, penjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang keempat ada penyebaran malware. Malware ada program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaan seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Sekian itulah beberapa pemahaman saya tentang perkembangan teknologi komunikasi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau pembahasan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.